Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam perjalanan menelusuri kekayaan sejarah dan legenda Nusantara. Mari terus hidupkan semangat belajar dengan menekan tombol like dan tombol subscribe. Mumpung masih gratis, tak perlu bayar. Di kaki gunung yang megah di Bengkulu, terhampar sebuah desa kecil di mana kisah ini berawal. Di sebuah gubuk sederhana, hiduplah seorang janda tua bersama 3 anak perempuannya, berjuang melawan kerasnya hidup dengan mengandalkan hasil bumi yang serba terbatas. Di tengah kesulitan, sakit yang diderita sang ibu menambah beban hidup mereka, sementara desas-desus tentang ular endau, penjaga puncak gunung dengan bara gaibnya, menggema sebagai harapan dan ketakutan. Kisah ini akan mengajak kita menyusuri perjalanan si bungsu, yang dengan keberanian dan hati penuh cinta berusaha menyelamatkan ibunya, dan mengungkap misteri di balik legenda ular endau. Di kaki bukit hijau yang membentang di pinggiran Bengkulu, terhampar sebuah desa kecil di mana kehidupan berlangsung sederhana, namun penuh dengan tantangan. Di salah satu rumah bambu yang sederhana, tinggallah seorang janda tua bersama 3 anak perempuannya. Setiap hari, mereka bertahan hidup dari hasil kebun yang tak selalu menjanjikan, dengan lahan kurang dari setengah petak yang terletak di lereng bukit. Kehidupan mereka adalah perjuangan konstan melawan kekurangan yang tak pernah absen menyapa. Suatu hari, musibah datang menghampiri. Sang ibu, pilar kekuatan keluarga, terbaring lemah tak berdaya, sakit keras menjerat tubuhnya. "Kalian harus kuat anak-anakku," bisiknya lemah pada ketiga anaknya, suaranya serak serupa daun kering yang diinjak. Anak-anaknya, meskipun dengan hati berat, mengambil alih tugas-tugas yang sebelumnya dijalankan ibu mereka. Mereka berusaha keras, namun rasa cemas dan takut akan masa depan selalu menghantui. Pada suatu sore yang mendung, seorang peramal dari desa tetangga tiba-tiba muncul di depan pintu rumah mereka. Dengan mata yang tajam dan suara yang mengandung kekuatan, ia berkata, "Tak ada obat di dunia ini yang bisa menyembuhkan ibumu, kecuali satu. Obat itu hanya bisa ditemukan di dalam hutan, dibuat dari daun-daun langka yang dimasak bersama bara api gaib." Namun, bara api gaib itu dijaga oleh ular endau, ular gaib penjaga hutan. Kata-katanya menimbulkan campuran antara harapan dan ketakutan di hati ketiga bersaudara itu. Malam itu, di bawah sinar bulan yang redup, ketiga anak perempuan itu berkumpul di samping tempat tidur ibu mereka, berbisik tentang keputusan yang harus mereka ambil. "Aku akan pergi," ucap si bungsu, suaranya penuh keteguhan, meski tangannya gemetar. "Tidak, itu terlalu berbahaya," sergah kakak tertuanya, namun matanya yang berkaca-kaca menunjukkan keputusasaan. Di tengah pertentangan dan ketakutan, tekad si bungsu tak tergoyahkan. Ia tahu, hanya ada satu pilihan untuk menyelamatkan sang ibu, mencari bara gaib yang dijaga ular endau. Dengan semangat yang membuncah dan hati yang dipenuhi keberanian, si bungsu meninggalkan desanya di fajar buta, berbekal sekerat harapan dan doa dari sang ibu. Langkah kakinya membawanya ke arah gunung, tempat di mana legenda dan nyata bertemu, dan di mana bara gaib dikatakan berada. Kakak-kakaknya, meski diliputi kekhawatiran, hanya bisa memandang dari kejauhan, menitikkan air mata ketidakberdayaan. "Jagalah dirimu," bisik kakak tertua dalam hati, seraya memandangi adiknya yang berani melangkah ke dalam kabut pagi. Perjalanan si bungsu tidaklah mudah. Jalur menuju puncak gunung itu berliku-liku dan penuh dengan tantangan. Akar-akar pohon menjadi rintangan di setiap langkah, dan batu-batu besar seolah menjadi penjaga yang menghalangi jalannya. Sesekali, ia harus berhenti, mengumpulkan nafas, dan mengingatkan dirinya tentang alasan dia memulai perjalanan ini. Dengan setiap langkah yang terasa semakin berat, hatinya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk tidak mengecewakan ibunya yang sedang menunggu di rumah, berharap akan kesembuhan. Ketika matahari mulai condong ke barat, menandakan hari akan segera berganti, si bungsu akhirnya sampai di sebuah lembah yang dipenuhi kabut tebal. Di tempat inilah, menurut cerita yang diceritakan oleh peramal, ular endau, penjaga bara gaib berdiam. Langkahnya yang ragu-ragu terhenti, ketika tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok yang begitu besar dan menakutkan. Sosok itu adalah ular endau, dengan sisiknya yang berkilauan dalam remang-remang cahaya, mata yang memancarkan cahaya misterius, dan tubuhnya yang meliuk-liuk dengan anggun.
Siapa yang berani mengganggu kediamanku? Teriak suara ular itu bergema, menggetarkan seluruh lembah. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, si bungsu mengumpulkan suaranya yang tercekat. Aku datang mencari bara gaib untuk menyembuhkan ibuku yang sakit, ujarnya dengan suara gemetar. Aku tahu risikonya, dan aku siap menghadapinya. Ular endang memandanginya lama, seolah menimbang-nimbang kata-katanya. Baiklah. Suaranya berubah menjadi lebih lembut, aku akan memberikanmu bara gaib, tetapi dengan satu syarat. Kamu harus bersedia menjadi istriku. Tanpa ragu, si bungsu menjawab, aku bersedia, asalkan ibuku dapat sembuh. Kesepakatan itu terjalin, tidak hanya mengubah nasib si bungsu, tetapi juga menuntunnya pada sebuah petualangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Persetujuan si bungsu terhadap syarat yang diajukan oleh ular endang sebenarnya bukanlah keputusan yang mudah. Namun, didorong oleh cinta dan keinginan kuat untuk melihat ibunya sembuh, dia menerima dengan penuh keberanian. Aku bersedia, tapi izinkan aku pulang terlebih dahulu untuk memberikan obat ini. Aku berjanji akan kembali ke sini setelah ibuku meminum obatnya, ucapnya dengan suara yang mengandung kekuatan dan keteguhan hati. Aku pegang janjimu, dan jangan sekali-kali kamu coba untuk mengingkarinya, kata ular endang sedikit mengancam. Ular endang yang terkesan dengan ketulusan dan keberanian si bungsu, memberikan bara gaib itu dengan hati-hati. Gunakanlah dengan bijak, dan ingatlah janjimu, ujar ular itu, matanya menatap dalam ke dalam jiwa si bungsu. Dengan bara gaib yang kini berada di tangannya, si bungsu segera memulai perjalanan pulang, hatinya dipenuhi harapan dan kecemasan. Sesampainya di rumah, dia langsung memulai proses pembuatan obat. Dengan penuh perhatian, dia menyiapkan daun hutan yang telah direkomendasikan oleh peramal, lalu memasaknya dengan bara gaib tersebut. Api dari bara gaib itu memancarkan cahaya yang tidak biasa, mengisi ruangan dengan aura magis. Ketika obat itu siap, dengan penuh perasaan, dia memberikannya kepada ibunya yang terbaring lemah. Minumlah ini Bu, semoga ini membawa kesembuhan untukmu, katanya sambil menahan air mata. Saat-saat berikutnya, disaksikan dengan penuh kecemasan dan harapan oleh si bungsu dan kedua kakaknya. Lambat laun namun relatif cepat, keajaiban pun terjadi. Sang ibu mulai memperlihatkan tanda-tanda perbaikan, kekuatannya bertambah, dan senyum yang sudah lama tidak mereka lihat, mulai terukir kembali di wajahnya. Kesembuhan itu tidak hanya membawa kelegaan, tetapi juga mengembalikan keceriaan yang telah lama hilang dari rumah mereka. Namun di tengah kebahagiaan itu, si bungsu dihadapkan pada kenyataan pahit, bahwa dia harus menepati janjinya kepada ular endang. Dengan hati yang berat, dia menceritakan tentang perjanjian yang telah dia buat. Aku harus pergi, katanya, suaranya tercekat oleh emosi. Ini adalah harga yang harus kita bayar untuk kesembuhan ibu. Keluarga itu berpelukan dalam diam, air mata mengalir deras, menerima kepergian si bungsu dengan hati yang hancur namun penuh rasa syukur. Ketika matahari mulai terbenam, si bungsu berangkat kembali ke gunung, meninggalkan keluarga yang baru saja menemukan harapan. Langkahnya kali ini berbeda, tidak lagi sebagai pencari kesembuhan, tetapi sebagai pembawa janji yang harus ditunaikan. Dalam hatinya, dia berharap bahwa suatu hari, dia bisa kembali lagi. Tidak sebagai istri ular endang, tetapi sebagai anak yang telah membebaskan keluarganya dari cengkeraman penyakit dan keputusasaan. Di puncak gunung yang sepi dan misterius itu, si bungsu dihadapkan pada kejutan yang tak pernah dia bayangkan. Saat dia mendekati tempat di mana ular endang biasanya berada, tiba-tiba terjadi transformasi yang ajaib. Ular besar yang dahulu dia kenal, menghilang, digantikan oleh sosok pangeran muda yang tampan, berdiri dengan megah di hadapannya. Wahai kesatria, benarkah engkau adalah jelmaan ular yang menjaga bara gaib? Tanya si bungsu penasaran. Benar, aku adalah ular endang. Namaku adalah Pangeran Abdul Rahman Alamsyah, sebenarnya aku adalah manusia, sama seperti dirimu. Aku telah disihir oleh pamanku menjadi ular hanya pada waktu pagi sampai sore, sedangkan pada malam hari, aku berubah menjadi manusia. Pamanku berlaku curang, karena ingin merebut tahtaku dan menjadi raja, jelas pangeran. Sementara itu, di desa, ibu mereka terus menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang mengagumkan.
Kekuatan dan kesehatannya yang kembali bukan hanya membawa kebahagiaan bagi keluarga itu, tetapi juga menjadi cerita yang menginspirasi bagi seluruh desa. Berita tentang obat ajaib yang membawa kesembuhan menjadi buah bibir, dan banyak yang mulai bertanya-tanya tentang rahasia di balik kesembuhan tersebut. Pengetahuan akan transformasi yang dialami si bungsu dan rasa ingin tahu yang besar, mendorong dua kakaknya untuk meninggalkan desa dan menyusul ke gunung. Dikuasai oleh rasa iri dan penasaran, mereka berdua berharap untuk menemukan keajaiban yang sama yang telah mengubah nasib adik mereka. Saat mereka tiba di puncak gunung di dekat gua, apa yang mereka temukan melampaui segala ekspektasi. Pertemuan mereka dengan pangeran yang dulunya adalah ular endau, membuka mata mereka pada kebenaran yang lebih dalam tentang nilai keberanian, pengorbanan, dan cinta. Hai, lihat, bukankah itu si bungsu? Sedang apa dia di situ? Apa dia akan tinggal di gua ini selamanya bersama ular besar yang menyeramkan dan sewaktu-waktu bisa memakannya? Tanya salah seorang kakak si bungsu. Entahlah, aku tidak peduli jika ia mau tinggal di gua yang gelap ini. Apakah dia akan mati atau tidak bersama ular pemangsa itu? Aku hanya ingin tahu, apa yang ia lakukan di gua ini, sahut yang lain dengan ketus. Saat dua kakak si bungsu memasuki goa dan menyaksikan kebersamaan adik mereka dengan pangeran yang dulu mereka kira sebagai ular besar, rasa iri dan cemburu pun memenuhi hati mereka. Penampilan tampan dan aura pangeran yang memikat langsung terasa mengancam, membangkitkan perasaan rendah diri dan hasad. Mereka tidak bisa menerima bahwa si bungsu, yang selalu mereka pandang sebagai yang paling lemah dan tidak berarti, kini menjadi pusat perhatian dan kasih sayang seorang pangeran. Kakak, lihat di sana, wah, pangeran itu sangat tampan. Tapi, mengapa dia bersama si bungsu? Pantas saja dia betah di gua ini, ternyata ular yang katanya menyeramkan itu adalah seorang pangeran tampan. Aku juga mau tinggal dengan pangeran, meskipun harus hidup di gua yang gelap ini. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak suka si bungsu bersama pangeran tampan itu, ketus salah seorang kakak si bungsu. Dalam kegelapan malam, sambil bisik-bisik merancang rencana jahat, mereka menemukan kulit ular yang telah dilepas oleh pangeran, sebagai simbol lepasnya kutukan sementara. Dengan hati yang gelap oleh dengki, mereka mengambil kulit ular tersebut, percaya bahwa dengan menghancurkannya, mereka akan dapat memutuskan ikatan antara si bungsu dan pangeran, mengharapkan pangeran akan marah, dan mengusir si bungsu dari kehidupannya. Tanpa membuang waktu, mereka membakar kulit ular tersebut, api menyala membubung tinggi ke langit malam, seolah-olah menandai perbuatan keji yang mereka lakukan. Mereka berdua tertawa kecil, yakin bahwa tindakan mereka akan memaksa pangeran untuk memilih mereka dan meninggalkan si bungsu dalam kesedihan dan kehancuran. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Alih-alih marah dan mengusir si bungsu, pangeran mendekati api dengan ekspresi sedih tapi tenang. Wah, sungguh luar biasa, kulit ularku telah dibakar oleh seseorang, aku merasa begitu lega dan bahagia, ujarnya dengan suara yang penuh kekuatan. Si bungsu kebingungan dan bertanya, Pangeran, bukankah kulit ular itu sangat berharga bagimu? Sambil tersenyum pangeran menjawab, iya, kulit ini adalah kutukan. Jika ada yang dengan sukarela membakarnya, ini akan membebaskanku dari kutukan yang telah mengikatku selama ini. Si bungsu pun tersenyum senang, menandakan bahwa ia memiliki sang pangeran seutuhnya. Dua kakaknya hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan bagaimana tindakan mereka yang jahat tidak menghasilkan apa yang mereka harapkan. Mereka menyaksikan bagaimana cinta dan pengertian mengalahkan tipu daya dan kebencian, sebuah pelajaran yang akan mereka ingat untuk selamanya. Mereka menjadi saksi tidak hanya tentang kekuatan cinta dan pengorbanan, tapi juga tentang bagaimana kecemburuan dan tipu daya pada akhirnya hanya akan membawa kesedihan dan penyesalan bagi mereka yang memilih untuk berjalan di jalan tersebut. Kegembiraan mengalir deras ke dalam hati si bungsu dan sang pangeran. Pangeran Alamsyah akhirnya membawa istrinya pulang ke istana yang pernah ditinggalkan, menuntut kembali tahta yang telah dikuasai oleh sang paman yang licik. Di hadapan hukuman yang pantas, sang paman dihukum dan diusir dari istana. Si bungsu yang hatinya penuh kasih, dengan rendah hati mengundang ibu dan kedua kakaknya untuk bersama-sama menetap di istana.
Meskipun telah dihadapkan pada kejahatan yang dilakukan oleh kedua kakaknya, si bungsu tidak tergoda oleh dendam. Namun dalam penyesalan dan rasa malu yang mendalam, kedua kakaknya menolak untuk tinggal di istana, memilih untuk terus menghuni gubuk tua yang berdiri remuk di kaki bukit, saksi bisu dari keputusasaan mereka. Terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai titik ini. Semoga kita semua terinspirasi oleh warisan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Sampai jumpa dan salam Nusantara.